Seorang anak perempuan usia 13 tahun di Demak, Jawa Tengah nekat mengakhiri hidupnya. Polisi menyelidiki motivasi korban termasuk adanya percakapan bernada makian di ponsel korban yang beredar di media sosial. Warga perumahan Tlogo Baru, Desa Batursari, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah dikejutkan dengan tewasnya SA dalam keadaan terjerat leher di pintu rumah. Menurut polisi dari hasil pemeriksaan jasad korban, tidak ditemukan adanya kekerasan fisik. Sementara dari hasil autopsi, korban meninggal karena lilitan selendang di leher. Polisi menyelidiki motivasi korban mengakhiri hidup, termasuk adanya percakapan bernada makian di ponsel korban yang beredar di media sosial. Tetangga datang terus berburu-buru melepas gantungannya itu berupa selendang batik ya, yang terbuat dari kain, dilepas. Setelah dilepas dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai ke rumah sakit, kami koordinasi dengan pihak dokter, tidak ada tanda-tanda kekerasan dan tidak ditemukan luka juga. Jenazah korban dimakamkan di Desa Karangawen, Demak, tempat kelahiran ibunya. Ibu korban juga belum bisa dimintai keterangan karena masih mengalami trauma berat. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One, mengabarkan. Lantas bagaimana perkembangan kasus siswi SD yang mengakhiri hidup di Demak, Jawa Tengah? Pemirsa, sudah bersama kami Kasat Reskrim Polres Demak, Ibtu Anggah Mardwi Pitriyono. Selamat sore, Pak Anggah. Selamat sore, Mbak Agita ya, Mas. Baik, Pak Anggah, mungkin bisa dijelaskan ya, apakah betul dari hasil pemeriksaan ada sempat beredar juga di media sosial, screenshot atau tangkapan layar bernada ancaman dari sang ibu korban. Ini benarkah, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Perlu kami sampaikan sebelumnya, Mbak, bahwa kematian korban ini murni diakibatkan karena gantung diri. Itu berdasarkan hasil medis yang sudah kami terima dari Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang, bahwa korban ini meninggal saat ditemukan luka bekas jejas di leher, yaitu gantung diri. Kemudian selain itu juga ditemukan beberapa luka khas, yaitu pecahnya bintik pembuluh darah yang ada di wajah, kemudian posisi lidah yang tergigit gigi korban. Kemudian kami dapat sampaikan terhadap bukti screenshot yang beredar di media sosial, Mbak, berkaitan percakapan melalui salah satu media antara korban dengan kontak yang diberikan dengan nama mama. Itu akan menjadi salah satu hal yang akan kita dalami ke pihak keluarga, Mbak. Dan rencana sore ini akan kita lakukan klarifikasi lebih mendalam kepada pihak keluarga. Karena dari kemarin kan kita masih memberikan pihak keluarga untuk berkabung gitu, Mbak. Pak Angga, bisa berikan kami gambaran mengenai latar belakang keluarga, kemudian kegiatan dari ibunya yang diduga memaki korban? Korban sendiri ini 3 bersaudara, ya Mas Andromeda. Yang bersangkutan ini tinggal bersama 2 orang adiknya, bersama ibunya. Untuk ayah korban ini sendiri kerja di daerah Jawa Timur. Jadi keseharian korban ini ya dengan ibu dan kedua adiknya. Untuk korban juga sekarang sedang duduk di kelas 6 SD, sekolah dasar, di salah satu sekolah di Semarang. Tapi bagaimana kemudian relasi antara sang korban ini dengan ibunya, Pak Angga? Apakah memang ada cekcok yang terjadi atau sang ibu ini memang sering memarahi sang korban ini? Tentunya kondisi itu yang akan kami dalami, Mbak, terkait bagaimana hubungan antara ibu dan anak. Karena dari hasil percakapan melalui salah satu media itu yang kami lihat menjadi salah satu faktor ya, yang menjadi pikiran dari si anak. Karena dari pihak sekolah pun juga sudah kita klarifikasi ya, Mbak, kemarin, bahwa dari anak pun itu bukan termasuk dari siswi yang pendiam. Jadi yang bersangkutan ini termasuk siswi yang suka bertanya juga di sekolah gitu, Mbak.
Pak Angga, apakah sejauh ini ada temuan mengenai kejanggalan lain, Pak? Dari hasil pemeriksaan TKP dan hasil pemeriksaan dari dokter ya Pak, terhadap jenazah itu kami belum menemukan kejanggalan lain berkaitan dengan kematian korban. Namun berkaitan dengan latar belakang korban melakukan bunuh diri, itu yang akan kami dalami dan tentunya kami memerlukan alat bukti yang bisa kami pertanggungjawabkan untuk menjawab faktor yang mendorong yang bersangkutan itu melakukan bunuh dirinya. Mhm. Dari pemeriksaan sementara pihak kepolisian, Pak Angga, apa sebenarnya motivasi sang korban ini mengakhiri hidupnya? Sementara kami belum bisa memberikan kesimpulan ya Mbak, untuk yang menjadi faktor pendorong pada korban sehingga yang bersangkutan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Karena dilihat dari usia korban sendiri yang relatif belum dewasa, kemudian kalau kita lihat kan bunuh diri ini didorong oleh beberapa akumulasi faktor ya Mbak. Itu yang belum kita bisa simpulkan dari hasil pemeriksaan saat ini ya. Ibtu Angga Mardwi Pitriyono sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Demak.